Salam jumpa kembali Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Kita sudah memasuki masa puasa dan kira-kira tinggal 9 hari lagi. Kita menyelesaikan masa puasa ini, lalu kita merayakan Paskah. Jadi Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah. Apakah kita sudah siap di dalam sukacita Paskah karena kita mengalami pertobatan? Mari kita segera mengalami pertobatan di waktu-waktu yang masih Tuhan sediakan ini. Bacaan firman Tuhan akan mengajak pada kita untuk kita kembali kepadanya. Yesaya 46, mulai ayat 7-13. Kita akan awali dengan bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, waktu kehidupan yang Kau berikan, seringkali kami pergunakan hanya untuk kesenangan-kesenangan duniawi menurut kami. Ketika kami susah pun, kami datang kepada Tuhan, tetapi ketika Engkau belum menjawab doa kami meninggalkan Engkau dan mencari pada kekuatan kuasa lain. Tapi kami menganggap diri kami ini tetap anak-anak-Mu. Ampunilah kesalahan kami, ampunilah dosa kami, buatlah kami berbalik dan bertobat, supaya pada saat kami merayakan Paskah betul-betul sukacita kemenangan ada pada diri kami. Kiranya Tuhan menolong kami. Berfirmanlah ya Tuhan. Berkati hamba-Mu supaya dia dilayakkan membaca memberitakan firman kebenaran. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Ingatlah hal itu dan jadilah malu. Pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya Akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti Aku, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian, dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata, keputusanku akan sampai, dan segala kehendakku akan kulaksanakan, yang memanggil burung buas dari timur, dan orang yang melaksanakan putusanku dari negeri yang jauh. Aku telah mengatakannya, maka Aku hendak melangsungkannya. Aku telah merencanakannya, maka Aku hendak melaksanakannya. Dengarkanlah Aku, hai orang-orang yang congkak, orang-orang yang jauh dari kebenaran. Keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, sebab Aku telah mendekatkannya, dan kelepasan yang kuberikan tidak bertangguh lagi. Aku akan memberikan kelepasan di Sion, dan keagunganku kepada Israel. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, di dalam ayat 7, Yesaya berkata demikian. Mereka mengangkatnya ke atas bahu dan memikulnya, lalu menaruhnya di tempatnya. Di situ ia berdiri dan tidak dapat beralih dari tempatnya. Sekalipun orang berseru kepadanya, ia tidak menjawab, dan ia tidak menyelamatkan mereka dari kesesakannya. Apa ini? Kalau kita baca ayat di atasnya, ini adalah perbuatan orang Israel yang mau mengeluarkan emas, mengeluarkan perak, mengeluarkan uang mereka untuk membuat patung. Patung emas, perak yang mahal harganya tadi kemudian diletakkan di satu tempat, lalu disembah.
Nah, firman Tuhan melalui Yesaya mengatakan, meskipun kamu keluar uang banyak, keluar harta banyak, kebanggaanmu yang kamu cari dengan susah payah, lalu kamu bentuk patung, lalu kamu sembah, apa yang bisa dilakukan oleh patung itu? Dikatakan di sini, ia tidak menjawab, ia tidak menyelamatkan. Meskipun kamu berseru, patung itu ya diam saja. Oleh karena itulah Tuhan kemudian berfirman melalui Nabi Yesaya, ingatkanlah hal itu, jadilah malu, pertimbangkanlah dalam hati, hai orang-orang pemberontak. Apa yang harus diingat? Ingatlah hal-hal yang dahulu dari sejak purbakala, bahwasanya akulah Allah dan tidak ada yang lain. Akulah Allah dan tidak ada yang seperti aku. Ya, jadi Allah mau menegaskan dirinya kembali, bahwa dia adalah Allah yang hidup, yang sudah menolong umat Israel sejak dari masa yang sangat lama. Jadi dari pembuangan, ketika awal dipanggil untuk menjadi umat yang kudus, kemudian mereka dikeluarkan dari tanah Mesir, dan seterusnya, sampai kemudian mereka selalu memberontak, Tuhan mengatakan, aku tetap Allah yang setia, yang memberitahukan dari mulanya hal yang kemudian dan dari zaman purbakala apa yang belum terlaksana, yang berkata keputusanku akan sampai dan segala kehendakku akan kulaksanakan. Ini janji bahwa umat Israel akan diselamatkan. Tuhan mengatakan itu akan tetap terjadi. Kemudian Tuhan mengatakan keselamatan yang daripadaku tidak jauh lagi, akan segera ku dekatkan. Oleh karena itu bertobatlah. Nah, firman Tuhan ini mau mengingatkan juga kepada kita bahwa seringkali kita menjadi seperti orang Israel kuno. Ya, punya Allah, mengaku Allah yang hidup, tapi juga punya sembahan lain yang memberontak. Karena keinginan-keinginan tidak terkabul dengan cepat, karena keinginan-keinginan tidak terlaksana dengan cepat, lalu mulai berontak. Kalau orang-orang pemberontak Israel ini ditanya Allahnya siapa, ya Allah yang hidup. Padahal mereka sudah berdua dengan membuat patung-patung dari emas. Tuhan Allah berkata, untuk membuat emas atau membeli emas itu aku yang berkati. Pekerjaanmu itu aku yang berkati, kamu bisa beli emas, beli perak. Lah sekarang setelah diberi kekayaan, kamu kok membuat patung. Setelah itu kamu sembah. Siapa yang tidak sakit hati? Berkat kehidupan datang daripadaku, tetapi yang kamu sembah patung yang mati. Maka Tuhan Allah berkata, coba kamu bertobat, ingat-ingat perbuatanku sejak masa nenek moyangmu, aku sudah menopang mereka dan menjadikan umatku adalah umat yang besar. Nah, oleh karena itu dikatakan keselamatan segera didekatkan. Lalu kalau kita sudah hidup saat ini di dalam karya keselamatan Kristus, berarti bukan cuma didekatkan, melainkan sudah dinyatakan, sudah disampaikan, sudah diberikan. Kita ini adalah orang-orang yang sudah hidup dalam karya keselamatan. Oleh karena itu mari kita tinggalkan berdua hati. Segera bertobat selagi masih ada waktu. Sebab ketika kita menyambut Paskah tapi kita masih berdua hati, tidak ada gunanya. Percuma. Waktu kita itu ada batasnya. Oleh karenanya, sebelum waktu kita tiba, mari kita segera mengalami pertobatan. Jangan hidup cuma sekedar menyalahkan Tuhan, lalu kita tidak lagi segar di dalam iman. Masih berdoa tetapi ya setengah percaya. Masih ibadah kebaktian tetapi sering ngantuknya, sering kosongnya. Kalau ditanya pulang kebaktian, apa yang kamu dapatkan? Ya begitu-begitu sajalah. Hidup itu tetap penuh perjuangan. Pikiran kita harus tetap dipakai. Jadi firman Tuhan itu tidak mengubah kehidupan kita dengan penuh sukacita kita jalani hari esok. Karena kita tetap mengandalkan diri kita. Ini kesalahan kita. Oleh karena itu mari kita alami pertobatan. Jangan menjadikan diri kita ini dewa. Jangan menjadikan diri kita ini kekuatan yang luar biasa. Kalau kemudian Tuhan tidak memberi kita hikmah, kepandaian lagi, mau apa? Masih segar badannya tapi sering lupa. Nah gimana? Anda mampu menjalani kehidupan sebagai pelupa? Anda akan jengkel, lalu ngomel, Tuhan kenapa saya masih muda tapi sering lupa?
Tuhan lagi yang disalahkan. Padahal sering lupa itu terjadi karena diri kita sendiri yang jauh dari Tuhan, yang tidak mengindahkan perintah Tuhan, yang tidak menjaga pola hidup yang sehat dalam iman, pola hidup yang sehat dalam tubuh. Yang ada adalah kekhawatiran, ketakutan yang luar biasa. Kalau saya tidak punya harta gimana? Kalau saya tidak punya ini gimana? Gengsi saya, malu saya, dan seterusnya. Akibatnya kita tertekan. Dan ketika kita banyak menerima tekanan-tekanan, ya mungkin otak kita tidak kuat, perasaan kita tidak kuat. Akhirnya ya banyak hal terjadi, entah sakit tubuh atau mungkin juga seringkali kita lupa. Oleh karena itu, mari sekarang kita belajar supaya kita ini ingat, jangan kita menganggap harta kekayaan itu hasil karya kita, lalu bisa kita pakai seenaknya semau diri kita. Oh, ini harta yang aku dapat dari kerjaanku, kok kesel-kesel, siang dipakai malam dipakai siang, aku kerja terus. Lalu ketika diminta untuk pelayanan, wah, enggak bisa, ini hasil kerjaku. Kerja siapa? Kita mendapat harta itu karena kebaikan Tuhan. Oleh karena itu, jangan emas, perak, harta kita itu kita jadikan dewa dan patung. Seberapa banyak orang punya uang, ketika dia tidak mampu menggerakkan, jangankan seluruh tubuhnya, satu jarinya saja, tiba-tiba menjadi kaku. Lalu dokter tidak bisa menyembuhkan penyakitnya. Ini harus dioperasi, tapi apa ya penyebabnya? Operasi lah, saya punya uang. Operasi 1, operasi 2, operasi 3 kali, tetap gagal. Apa yang bisa Anda lakukan? Jangan kita mendewakan dan menganggap diri kita ini sangat berlebihan. Kita ini cuma debu tanah. Oleh karena itu kita ingat karya Tuhan di dalam hidup kita dalam masa-masa prapaskah, supaya kita mengalami pertobatan dan kembali kepada Tuhan. Betapa baiknya Dia. Hari-hari kehidupan Tuhan berikan pada kita. Walaupun ada kesulitan, tapi kesenangan juga ada. Walaupun kita lemah, tetapi Tuhan menopang kita. Ketika kita tidak tahu jalan, Tuhan membuka jalan. Ketika kita sedih, Tuhan menghiburkan. Ketika kita sakit, ada cara Tuhan untuk menyembuhkan, walaupun lewat waktu. Nah, di situ kita ingat ya, Tuhan, orang bilang saya ini katanya sakitnya obatnya mahal, tapi hari lepas hari Tuhan cukupkan, puji Tuhan. Nah, ini orang yang mengingat pekerjaan Tuhan. Saya memang tidak sekaya dulu lagi, karena pengeluaran banyak sekali. Orang tua saya sakit, anak saya masih sekolah, tetapi ya heran loh, Tuhan itu tetap cukupkan, puji Tuhan. Itu orang yang menyembah Tuhan, mengingat perbuatan Tuhan, dan selalu datang pada Tuhan. Sebaliknya, orang yang tidak mengingat pekerjaan Tuhan akan berkata, sudah bosan saya berdoa, capek, tidak ada hasilnya. Apa yang Tuhan berikan? Yang sakit tetap sakit, ya kebutuhan tetap butuh, bahkan makin besar, makin banyak, dan seterusnya. Sementara kerja hasilnya segini-segini saja. Oke. Mari kita lihat. Kalau Anda katakan hasilnya segini-segini saja, apakah kemudian Anda mempunyai hutang yang sangat banyak? Adapun orang berhutang, tetapi untuk apa hutang itu? Apakah untuk kebutuhan utama atau untuk kesenangan-kesenangan? Saya jumpa dengan orang semacam itu. Kebutuhan hidup dicukupi oleh Tuhan, memang tidak berlebihan. Tetapi dia merasa malu dan gengsi dengan teman-temannya yang suka berdharma wisata, piknik, dan sebagainya. Mewah-mewah hidupnya. Lalu dia mulai hutang. Hutang pada temannya, dibayar sekali, pinjam sana, dibayar ke sini, pinjam sini, dibayar ke sana. Lama-lama temannya tahu tidak ada yang kasih hutang. Lalu dia hutang pada pinjol. Benar ya, pinjol ya? Pinjaman online itu ya. Nah, akibatnya apa terjadi? Itulah, dia terlibat ekonomi yang semakin sulit. Nah, ketika orang itu disuruh berdoa, dia bilang sudah capek berdoa. Itu tanda-tandanya orang itu sudah mengalami kemunduran iman, bahkan kematian iman. Yesus sudah bangkit, keselamatan sudah dikaruniakan. Mari kita hidup lagi.
di dalam harapan, di dalam iman, dalam sukacita, dalam keyakinan bahwa Dia akan tetap memberi hidup yang baik, yang benar, yang kudus, yang memuliakan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita berpikir secara positif, mengingat perbuatan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa ketika saya terlibat hutang ini, bukan karena Tuhan, tetapi karena saya tidak mampu mengendalikan emosi, rasa gengsi, rasa malu saya di hadapan teman-teman. Oleh karena itu saya melangkah salah di jalan yang tidak tepat. Nah, sekarang mari kita bertobat. Minta ampun sama Tuhan. Apa kira-kira Tuhan mau ngampuni? Ya mau kalau kita niatnya baik. Tuhan, saya sudah terlibat, sekarang saya ingin kembali dan tidak akan terlibat lagi, melainkan hidup seturut pimpinan Tuhan. Dan kalau kita mau hidup menurut pimpinan Tuhan, kita akan dikembalikan oleh Tuhan pada jalan kehidupan yang benar. Karena keselamatan itu bagian dari kehidupan orang yang percaya. Nah, jadi selagi ada waktu, saudara-saudara, mari kita lanjutkan kehidupan. Bukan lagi di dalam membanggakan diri, pekerjaan, harta dunia, gengsi, dan sebagainya. Tetapi kita merendahkan hati dalam pertobatan, kembali pada jalan Tuhan. Tuhan memimpin hidupmu, membuka jalan masa depanmu, mengaruniakan damai sejahtera untuk boleh melanjutkan kehidupan yang sulit ini. Tetapi kita tidak sendiri. Kalau Anda baca dalam ayat 3 dan 4 dikatakan, sejak dari dalam kandungan, Tuhan sudah menggendong kita. Sampai masa putih rambut, kita tetap digendong Tuhan. Dalam susah dan senang, Tuhan menggendong, menopang, menuntun jalan hidup kita. Biarlah firman ini mengembalikan kita mengalami pertobatan. Selamat berkarya, Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kembali kita akan berdoa. Tuhan Yesus, buat kami senantiasa hidup seturut kehendak-Mu. Kami tidak membanggakan kebesaran diri kami, karena sebetulnya kami ini bukan siapa-siapa. Biarlah kami membesarkan Engkau dalam hidup kami, dalam diri kami, dan menjadikan Engkau kekuatan hidup yang baru yang Tuhan hadirkan waktu demi waktu. Dan dengan demikian kami boleh menyambut Paskah dengan kemenangan, karena kami tidak lagi hidup dalam kuasa dosa. Kiranya Engkau berkarya dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.